Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasulah wa nabiyya ba'dah. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus-menerus memberikan kita kenikmatan gitu ya, yang sebenarnya jika kita hendak menghitung gitu ya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan semoga kita termasuk di antara umatnya yang dirindukan oleh beliau gitu ya, karena mengikuti beliau meskipun kita tidak pernah melihat Rasulullah gitu ya. Itu adalah orang-orang yang Rasulullah rindukan, bahkan rindunya itu sampai beliau menangis gitu ya, untuk pada kita gitu ya, seperti itu, karena mengikuti beliau tapi tidak pernah menyaksikan beliau. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan ya untuk mengikuti apa yang sudah beliau ajarkan. Ya, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kembali atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi ilmu ya, dan topiknya tentang kesehatan mental. Biasanya ini topik yang dianggap menarik gitu ya oleh generasi Z ya. Kalian generasi apa? Kok saya milenial gitu ya, seperti itu gitu. Terus kemudian ada yang bilang bahwa generasi mahasiswa saat ini itu adalah generasi Z gitu ya, apalagi pasca pandemi gitu ya, seperti itu. Dan hari ini ya kita akan berdiskusi lebih lanjut, belajar bersama gitu ya, terkait dengan melihat sisi terang gitu ya. Ini insyaallah terang ya gitu ya, enggak gelap ya. Dan mataharinya kelihatan, lampunya nyala gitu ya, terang sekali ya. Nah, tapi sebelum dimulai gitu ya, biar nanti lebih optimal untuk para jamaah sekalian gitu ya, silahkan diambil handphonenya gitu ya, digunakan handphonenya. Lalu kemudian klik ini ya, joinpd.com gitu ya. Klik ini ya, joinpd.com, yang di Ahwat juga sama gitu ya. Lalu masukkan kode kelasnya ini ya, UGF IVQ ya. Klik joinpd.com, lalu kemudian masukkan kode kelasnya. Nanti supaya lebih interaktif pun juga materinya bisa dilihat di HP para jamaah sekalian. Gitu ya. Silakan. Insyaallah nggak ada kesulitan ya. Itu kalau yang beberapa waktu yang lalu yang ikut saya ini kali kedua gitu ya mengisi di sini gitu ya, itu juga menggunakan metode yang sama gitu ya. Oke, sudah bisa, nggak ada kesulitan ya gitu ya. UGF IVQ. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang ini ya, kalau bicara soal melihat sisi terang, asumsi saya adalah karena cukup banyak yang melihat sisi gelap dari kehidupan ini ya, seperti itu, sehingga memang efeknya bisa bermacam-macam itu, bahwa ternyata melihat sisi terang dari sesuatu hal itu ternyata tidak mudah gitu ya. Kayak misalnya kalau survei dari terkait dengan kesehatan mental di dunia remaja gitu ya. Ini masih remaja nggak? Masih remaja nggak ya kira-kira ya? Ya, ada beberapa versi ya. Ada yang bilang remaja itu sampai 21 tahun, ada yang bilang sampai 18 tahun gitu ya, seperti itu. Tapi menggunakan standar sampai 18 tahun itu 1 dari 3 remaja itu mengalami masalah kesehatan jiwa gitu ya, masalah mental seperti itu. Yang kemudian ini memicu banyak kasus di mana seorang itu kemudian angka bunuh dirinya pun juga meningkat gitu ya. Nah, kenapa bunuh diri ini meningkat? Salah satunya adalah biasanya tidak bisa melihat sisi positif atau perspektif atau sisi terang gitu ya dari kehidupan ini gitu ya, seperti itu. Nah, maka dari itu saya mengawali dari ujian kehidupan ya, yang saya yakin jamaah di sini sudah hafal terkait dengan ayatnya.
Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan menguji kamu. Jadi itu sudah sifatnya kayak kepastian gitu ya, bahwa ujian itu akan selalu beriringan dengan yang namanya bahwa kehidupan itu pasti akan selalu beriringan dengan yang namanya ujian gitu ya. Nah, diujinya dengan apa? Dengan ketakutan. Ya. Pasti ada yang biasanya ditakuti. Kalau dari bagi generasi Z itu biasanya yang ditakutkan adalah sesuatu yang di masa akan datang gitu ya. Kalau kuliah ya nanti habis lulus mau ngapain gitu ya. Nanti setelah bekerja ada ketakutan lagi gitu ya. Konon katanya biasanya masa-masa lebaran nanti itu adalah salah satu masa yang cukup ditakuti gitu ya. Kenapa? Karena akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan gitu ya, sampai dibikin bajunya gitu ya. Yang tanya kapan nikah denda 10 juta. Ada stikernya kayak gitu, seperti itu. Ditanya kapan lulus, padahal baru masuk gitu ya. Ditanya kapan nikah gitu ya, seperti itu, kapan kerja, belum lagi nanti dibanding-bandingkan, dan itu yang membuat kita merasa bahasa anak sekarang itu insecure gitu ya, seperti itu. Ya, pasti akan diuji dengan ketakutan yang akan membuat kita merasa tidak aman ya, insecure itu tadi. Merasa tidak aman dengan apa yang akan terjadi ke depannya gitu ya. Kelaparan gitu ya, tapi insya Allah kalau di mahasiswa UI itu sependek yang saya tahu itu tidak ada yang mengalami busung lapar ya. Ya itu karena Jogja itu termasuk terkenal dengan kulinernya kan ya. Itu. Tapi bisa jadi ini akan menjadi ujian kita gitu ya. Yang kemudian kirimannya terlambat gitu ya, seperti itu. Harus kemudian survival gitu ya, persediaan di akhir bulan itu obat sakit mah gitu ya. Saya nggak tahu kalau di apotek itu apakah ada kecenderungan akhir bulan itu obat sakit mah itu meningkat penjualannya gitu, saya kurang tahu. Tapi ya itu ya, gitu ya. Kelaparan itu pasti kita akan mengalami gitu ya. Kekurangan harta, jiwa ya. Sampai kita akan kehilangan orang-orang yang kita sayang gitu ya, seperti itu. Dan juga buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira pada orang yang sabar gitu ya. Nah, cuma memang kenapa kok kemudian ada bagian ayat ini ya, karena berita gembira pada orang yang sabar. Karena memang untuk merespon ujian itu tidak semua orang itu bisa sabar gitu ya. Nah, di ayat selanjutnya dijelaskan yang sabar itu seperti apa gitu ya. Alladzina idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Jadi ini bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan hanya ketika ada orang meninggal saja, tapi sebenarnya pada kondisi musibah secara umum gitu ya. Dan ini ketika ditimpa musibah yang dikatakan adalah sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Nah, ini yang kemudian sebenarnya sudah merupakan jawaban atau inti dari bagaimana kita melihat sisi terang dari suatu masalah gitu ya. Karena biasanya orang itu mau bunuh diri, orang itu mengalami depresi, salah satunya adalah dia merasa bahwa hidupnya sudah tidak ada solusi lagi, hidupnya sudah tidak ada jalan keluar lagi, hidupnya sudah gelap, seperti itu. Nanti yang kemudian ada tinjauan secara psikologis, ternyata putus asa ini kita pelajari. Jadi tanpa kita sadar kita mempelajari kenapa kok kita itu menjadi putus asa. Itu nanti ada tinjauan psikologisnya ya, seperti itu. Nah, orang yang sabar ini adalah ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah ya. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan dan yang sempurna dan rahmat dari Allah gitu ya. Dari Rabb mereka, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk gitu ya. Nah, respon individu gitu ya, seperti itu. Nah, ini saya ingin bertanya gitu ya. Sudah muncul ya di HP para jamaah sekalian ya. Nah, sekarang coba dituliskan gitu ya, secara singkat satu kalimat saja gitu ya. Peristiwa apa gitu ya, atau ujian hidup apa gitu ya, yang pernah membuat kita merasa putus asa gitu ya. Silakan untuk dituliskan di HP masing-masing. Ya, ada ya tempat untuk menulisnya ya. Ya. Silakan. Mudah-mudahan tidak muncul lagi jawaban kalah slot gitu ya. Oh, kemarin itu jawabannya unik-unik ya. Oke, silakan dituliskan. Ya. Yang baru bergabung bisa klik ya joinpd.com, lalu kemudian kode kelasnya yang di pojok kanan atas ini ya.
Oke, sudah ada beberapa yang yang menuliskan ya. Oke, kehilangan sosok ayah hingga hampir kehilangan arah. Ya, betul gitu ya. Apalagi ayah yang sangat dicintai ya gitu ya. Ayah itu cinta pertama kita dan mungkin orang yang paling membuat kita patah hati gitu ya, seperti itu. Karena kehilangan orang tua kayak gitu ya, lukanya itu bisa bertahun-tahun gitu ya. Tidak disupport orang tua untuk masuk PTN ya, itu kemudian bikin putus asa ya. Tapi kayaknya nggak putus asa ya, karena akhirnya masuk tetap kuliah kan ya, seperti itu. Oke, sudah 80% progres proposal, disuruh ganti topik ya. Ini nyesek juga ya, banyak ya, makanya saya sebut salah satu aja gitu, kalau banyak itu ya, seperti itu. Kotolak kerja berulang kali dan sempat menganggur selama kurang lebih 1 tahun. Oke ya, ini kemudian akhirnya membuat kita merasa apakah ada gitu ya yang kemudian menerima ya, merasa putus asa. Ucapan menyakitkan orang tua, dari orang tua ya, dari orang tua. Dijudge teman kita sendiri kita mungkin masih bisa bertahan ya, tapi kalau dijudge sama orang tua itu ya oleng gitu ya. Itu di apa nih? Kehilangan orang tua. Oke. Gagal mendapatkan hatinya. Hatinya siapa ya? Oke. Jangan diambil hatinya ya, masih dipakai soalnya. Itu udah diterima di BINUS tapi mahal banget. Jadi masuk UI mana tersesat di jurus. Oke ya. Untung ikut materi sore ini ya. Oke. Terus tidak disupport orang tua terhadap banyak hal. Oke. Ya, terus kemudian dibikin trauma mama sama dibikin trauma sama mama. Oh ya. Mama lebih waduh ini berat ini ya. Tapi ya saya nggak tahu ya, beberapa kasus belakangan ini yang datang ke saya itu kok ya temanya tentang itu ya. Jadi orang tuanya itu menikah lagi gitu, seperti itu. Itu dan itu berat ya, maksudnya itu sesuatu hal yang tidak mudah. Kehilangan Samuel, siapa tuh? Terus kemudian tidak paham materi kuliah selama 1 semester. Oke. Ya, mengulang ya. Percaya Manchester United. Putus asa loh. Saya nggak begitu paham ya tentang dunia bola ya. Dihakimi dan tidak dibimbing manakala melakukan kesalahan yang tidak disadari. Sudah dihakimi, tidak dibimbing, didiamkan lagi ya gitu ya. Akhirnya putus asa gitu ya. Dapat dosen pembimbing kerja praktek killer yang paling sulit ditemui dan menguras semua energi jiwa dan raga. Alhamdulillah masih bisa datang ke sini ya. Gagal nikah. Aduh. Oke. Dipersulit dosen pembimbing Mister. Kasih inisial aja ya, jangan jangan dikasih nama sebenarnya gitu. Oke, masalah banyak tugas gitu ya. Ya karena kuliah ya mesti identik sama tugas ya. Kuliah kalau nggak dikasih tugas itu ya dosennya nggak bisa nilai gitu. Itu. Kalah lomba, nggak keterima magang, minder lihat teman-teman sudah keterima kerja. Oke, ya itu bisa membuat putus asa. Baru naksir taunya incaran teman. Oh, udah putus asa gitu. Niat masuk Universitas Gajah Mada, malah masuk Universitas Gunung Merapi. Astagfirullah. Gunung Merapi. Siapa nih? Salah nyoblos. Masuk kelasnya Bu SHR. Calon presidennya didukung kalah. Jajan udah ya. Oke. Macam-macam ya gitu. Nah itu ada banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang itu ya relatif tidak mudah untuk kita hadapi gitu ya, seperti itu. Ditinggalkan orang tua tidak memikirkan kita gitu ya, support system. Kita sudah berjuang sekuat tenaga berulang kali tapi tidak mendapatkan hasil yang kita harapkan, seperti itu. Nah ini adalah beberapa respon yang yang secara umum ya, kalau saya bagi jadi 2 gitu ya, sikap terhadap ujian yang diberikan oleh Allah gitu ya, seperti itu. Nah ada 2 gitu secara umum, positif atau negatif gitu ya. Kalau positif nanti indikatornya adalah biasanya individu tersebut menjadi tambah beriman gitu ya,
makin yakin gitu ya, makin yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah gitu ya. Bahkan ya bisa mensyukuri ujian itu. Gitu. Ya, ini tergantung pemaknaan individu tersebut gitu ya. Kalau ulama zaman dulu gitu ya, dalam setahun hidupnya baik-baik saja. Setahun gitu ya, hidupnya baik-baik saja, bahkan kesandung aja nggak pernah gitu ya, seperti itu. Maka dia menangis, ulama itu akan menangis. Kenapa? Kenapa kok saya nggak pernah dapat ujian? Jangan-jangan Allah itu sudah membiarkan saya. Membiarkan saya artinya dibiarkan dalam kesesatan. Karena memahami makna dari ujian itu salah satunya adalah apa? Untuk meningkatkan derajat kita atau menghapus dosa-dosa kita gitu. Kalau kita tidak memahami itu gitu ya, seperti itu. Ulama zaman dulu memahaminya adalah itu gitu ya. Makanya akan sedih karena dalam setahun tidak ada ujian sama sekali. Seperti itu. Beda mungkin ya dengan kita gitu ya. Kita berharapnya hidup kita itu aman, damai, sentosa, bahagia selamanya gitu kan, seperti itu ya. Kalau perlu tidak ada ujian dalam hidup ini, maka hati-hati sekali gitu ya, seperti itu. Itu kenapa kemudian ada yang diuji tapi bisa bersyukur gitu ya, karena menggunakan sudut pandang yang berbeda. Tapi juga ada yang sikap kita, ya, sikap manusia ketika dihadapkan ujian dari Allah itu menjadi negatif gitu ya. Salah satunya adalah ya ketika menjadi putus asa gitu ya. Melihat sesuatunya itu menjadi gelap ya, seperti itu. Tidak ada cahaya gitu ya, seperti itu, sehingga akhirnya hilang arah gitu ya. Makanya ini ya yang berikutnya adalah dampak-dampak dari putus asa gitu ya. Makanya sangat bisa dipahami gitu ya. Ketika kehilangan sosok ayah akan kehilangan arah. Karena salah satu fungsi ayah gitu ya, peran ayah itu apa? Memberikan petunjuk, memberikan jalan, memberikan gambaran kehidupan selanjutnya seperti apa. Nah, ketika ayah sudah nggak ada, orang tua nggak ada, anak itu akan bingung gitu ya. Ke depan akan gimana? Itu sangat bisa dipahami gitu ya. Kenapa menjadi putus asa? Bisa dipahami itu bukan berarti dibenarkan ya. Gitu ya. Bisa dipahami itu bukan berarti bisa dipahami, tapi kemudian perlu melakukan sesuatu. Nah, ini yang kemudian akan kita bahas nanti. Ya. Efek dari putus asa ya, yang pertama ya, kehilangan arah hidup kita. Karena apa? Karena merasa sudah tidak ada jalan lagi. Karena merasa gelap, gitu ya. Pernah nggak mengalami kegelapan? Saat mati lampu, gitu ya. Ketika mati lampu, gitu ya, seperti itu, apa yang dilakukan? Coba cari sesuatu ya, dan kita meraba-raba, gitu ya. Dan kita mengandalkan ingatan kita, gitu ya. Oh, tadi naruh sesuatu naruh senter di sini. Oh, tadi HP terakhir ditaruh di sini, sehingga akhirnya bisa mencari sumber cahaya. Sekarang bayangkan kalau kita di tempat lain gitu ya, tidak membawa sumber cahaya sama sekali. Nah, itu kehilangan arahnya. Orang yang putus asa itu bisa jadi dia kehilangan arah dalam hidup. Makanya ya, kemudian ketika misalnya ya menjumpai ada teman kita gitu ya, terutama biasanya ketika mau lulus, lalu kemudian dia nggak ngerti arahnya mau kemana, bisa jadi dia sedang putus asa. Bisa jadi dia sedang dalam permasalahan hidup yang berat dan dia bingung untuk memutuskan memilih mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, yang pertama itu gitu. Yang kedua adalah makin terjerumus dalam kemaksiatan. Ini sampai dibikin film ini. Gitu ya. Tapi saya nggak tahu, yang sependek yang saya tahu itu mengadaptasi dari sebuah tulisan. Sebuah buku. Judulnya tuh Tuhan izinkan aku jadi pezina. Judulnya itu kalau nggak salah. Lalu kemudian dibuat film gitu ya. Tuhan izinkan aku berdosa gitu. Kalau nggak salah konteksnya itu sama. Gitu. Maka dari itu sangat banyak gitu ya, orang ketika sudah melakukan perbuatan dosa gitu ya, berpikirnya adalah begini, saya sudah terlanjur saya sudah terlanjur basah. Nyemplung aja sekalian. Maka itu adalah sebuah perbuatan yang putus asa. Saya sudah terlanjur minum minuman keras gitu ya. Dosanya kayak gimana sih? Sudah minum minuman keras gitu ya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Gitu kan ya? Seperti itu. Terus habis minum minuman keras, dia malah nggak sholat sama sekali. Nah, ini adalah sebuah bentuk dia putus asa. Maksudnya ya bukan seperti itu, habis minum gitu ya, seperti itu, terus kemudian dia tersadar, bertobat, ya habis itu ya sholat gitu ya.
Meskipun ancamannya adalah sholatnya tidak diterima selama 40 hari, itu bukan berarti dapat diskon untuk tidak sholat selama 40 hari. Atau kisah seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 nyawa. Pernah dengar kisahnya ini? Yang kemudian dia mencari dia merasa bersalah, dia mencari sebuah nasihat gitu ya, datanglah pada seorang ahli ibadah gitu ya, ditanya gitu ya, apakah saya itu masih ada kemungkinan untuk diampuni gitu ya. Lalu kemudian ahli ibadah itu menjawab, ya jelas nggak mungkin lah, kamu tuh sudah membunuh sangat banyak orang gitu ya, 99 orang gitu ya. Gimana bisa diampuni ini? Gimana coba keluarga mereka kayak gimana? Keluarganya yang sudah kamu bunuh itu. Seperti itu. Hingga akhirnya karena dia makin putus asa, dibunuhlah si ahli ibadah ini sehingga genap 100 ya, 100 orang yang dibunuh. Lalu kemudian dia berjalan sempoyongan gitu ya, putus asa gitu ya, hingga akhirnya ketemu dengan seorang ahli ilmu gitu ya. Lalu bertanya, apakah saya ini masih bisa diampuni? Masih. Selama kamu masih hidup, masih ada kesempatan untuk diampuni. Cuma syaratnya begini, kamu harus pindah. Desamu itu desa yang kemudian kayak semacam membuatmu tuh jadi kayak pengen membunuh satu sama lain gitu ya. Maka kamu harus pindah ke desa yang lebih baik. Pindahlah ke sana. Hingga di tengah jalan dia meninggal. Yang kemudian diriwayatkan ada 2 malaikat yang turun, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab, gitu ya, seperti itu. Yang keduanya memperebutkan jiwa orang ini. Kalau dibawa oleh malaikat azab maka dia akan masuk neraka, ketika dibawa malaikat rahmat dia akan masuk surga. Nah, kira-kira yang mana yang akan membawa? Hingga akhirnya bertanya pada Allah gitu ya, seperti itu. Ini masuk yang mana gitu. Hingga akhirnya singkat ceritanya adalah keputusannya adalah karena dia sudah bertobat, dosanya sudah diampuni, meskipun ya dia belum benar-benar berubah gitu ya, tapi sudah ada niat yang kuat untuk pindah gitu, seperti itu akan diampuni ya. Makanya tujuan utama setan itu sebenarnya bukan membuat seorang hamba itu berbuat maksiat, bukan. Kenapa? Karena maksiatnya seorang hamba itu bisa diperbaiki dengan taubat. Jadi tujuan kalau misalnya setan itu tujuannya adalah membuat manusia itu bermaksiat, agak sia-sia gitu ya. Karena sudah ada penawarnya. Semua dosa itu diampuni. Semua dosa itu diampuni. Okay. Karena Allah menjanjikan itu. Nanti di slide terakhir akan ada penjelasannya gitu ya, bahwa Allah itu mengampuni semua dosa. Gitu. Terus yang dilakukan setan itu apa? Tujuan utama setan itu apa? Membuat kita putus asa. Merasa putus asa ya, bahwa Allah itu tidak akan mengampuni kita lagi. Makanya ada banyak orang gitu ya yang sudah, aku tuh sudah terlanjur kotor, aku tuh sudah terlanjur kayak gini, keluargaku tuh seperti ini, ya sudah aku kayak gini sekalian aja. Ini adalah tanda-tanda dari putus asa, dia makin terjerumus dalam kemaksiatan. Yang berikutnya adalah ya, dia bisa menyakiti dirinya sendiri atau bahkan orang lain. Ya, nanti ya ini berhubungan dengan gangguan psikologis. Ya. Dia merasa putus asa, hidupnya merasa tidak berharga, gitu ya, seperti itu. Rasa sakitnya itu yang dialami terlalu berat, sehingga akhirnya dia melukai dirinya sendiri. Dan ini cukup sering terjadi pada generasi saat ini ya, yang kemudian disebut dengan self harm, gitu ya, atau menyakiti diri sendiri. Yang paling sering adalah dengan menggunakan cutter, benda tajam. Ya, istilahnya zaman sekarang itu bikin barcode, tapi nggak bisa di-scan, gitu ya, karena digores di tangannya sendiri. Biasanya pada perempuan. Kalau laki-laki nanti biasanya membenturkan kepala, gitu ya, ke tembok, gitu ya, atau memukul tembok, gitu ya, sampai terluka. Gitu. Atau menyakiti orang lain, omongannya jadi sensitif, gitu ya, omongannya nyelekit, gitu ya, perilakunya itu ya menyakiti orang lain tanpa dia sadari, gitu ya. Sehingga kalau bahasa anak sekarang, gitu ya, orangnya itu toksik, nah, gitu ya, seperti itu. Dia tidak menyadari kalau dirinya itu toksik. Bisa jadi adalah dia mengalami banyak hal yang membuat dia nggak tahu cara memperbaikinya itu bagaimana, seperti itu. Lalu kemudian ya, gangguan psikologis ya,
seperti depresi, kecemasan, atau yang lebih complicated ya, lebih rumit daripada itu gitu ya. Misalnya sampai gangguan bipolar. Gitu ya. Bipolar itu ada depresinya gitu ya. Ada yang sebutannya mania kayak gitu, seperti itu. Dan itu naik turun. Gitu ya. Kalau versi singkatnya, versi ringannya gitu ya, seperti itu mood swing ya, moodnya mudah berubah gitu ya. Itu belum lagi gangguan yang lain ya, gangguan kepribadian, ada keterpecahan kepribadian misalnya gitu ya. Pada situasi ini dia menjadi pribadi yang seperti ini A lah, sebut saja gitu ya. Tapi pada situasi yang berbeda dia akan menjadi pribadi yang B, dan itu tidak disadari. Lalu kemudian isolasi sosial, menyendiri dia, akhirnya kehilangan support system seperti itu ya. Dan yang terakhir ya, tidak bisa menjalani hidup itu dengan optimal ya, karena ya hidupnya itu akhirnya hanya yang penting menjalani hidup saja, seperti itu ya. Jadi ini adalah beberapa efek dari putus asa. Nah, apa yang menyebabkan putus asa itu gitu ya? Ini beberapa hal ya yang saya rangkum gitu ya dari beberapa peristiwa gitu ya. Kayak misalnya kegagalan berulang ya. Tadi misalnya sudah berusaha melamar kerja tapi ditolak terus. Akhirnya dirinya sendiri kena gitu ya, konsep dirinya akan terkena gitu ya, seperti itu. Saya itu nggak layak ya. Emang apakah saya itu memang nggak bisa ya? Kegagalan berulang ini yang kemudian bisa membuat orang itu menjadi putus asa. Seperti itu. Ya. Gagal masuk ujian masuk perguruan tinggi negeri misalnya. Berulang kali gagal gitu ya, sampai kemudian 3 sampai 4 kali, 3 sampai 4 tahun gitu ya, sudah dilewati gitu ya, seperti itu, dan gagal terus ya, putus asa. Ya. Jadi maka hati-hati gitu ya, ketika dihadapkan pada situasi yang dimana kita gagal berkali-kali gitu ya. Opsinya ya, sebenarnya opsinya tinggal 2 ya, tetap mau melanjutkan atau menyudahi. Cuma ya kalau misalnya memang ini ya, ada beberapa kondisi kayak misalnya ujian skripsi harus ujian ulang, nah itu ternyata cukup berdampak pada kesehatan mental individu ternyata gitu ya, mahasiswa itu, karena mahasiswa itu masih berpikir kalau misalnya ujian skripsinya itu harus ngulang, itu seolah-olah dunianya sudah runtuh gitu ya. Saya tadi habis dibantai sama dosen saya, masih hidup ya. Gitu. Ya, istilahnya itu berat-berat gitu ya. Kegagalan berulang gitu ya. Itu bisa membuat orang itu putus asa. Lalu kemudian perasaan yang tidak aman atau tidak mampu, tidak berharga gitu ya. Sehingga kayaknya nggak mungkin deh saya bisa melewati hidup ini. Hidup ini kok kayaknya berat sekali ya. Gitu ya. Emang iya ya saya nanti bisa kuliah. Emang iya ya saya nanti bisa menikah. Emang iya ya saya bisa kerja. Nah ini yang kemudian membuat orang itu menjadi putus asa. Makanya ya cukup banyak orang yang kemudian mengambil keputusan misalnya ya child free gitu ya. Salah satu kemungkinannya adalah itu berangkat dari keputusasaannya gitu ya. Karena dia tidak yakin bahwa dirinya bisa menjadi orang tua yang baik. Saya punya family issues gitu ya. Kalau nanti saya menikah, saya akan meneruskan family issues itu pada anak saya. Kasihan anak saya. Jadi mending saya nggak usah nikah aja. Nah ini adalah salah satu bentuk putus asa karena merasa tidak mampu. Nangkap ya maksudnya ya. Pada dasarnya gitu. Ada teori psikologi yang mengatakan gitu ya, bahwa permasalahan dalam hidup kita itu cenderung mengalami pengulangan. Makanya kemudian kalau kita merasa bahwa kok kayaknya saya pernah ya menghadapi situasi kayak gini, bisa jadi memang itu berulang. Dan kita akan diuji dengan persoalan-persoalan yang kurang lebih sama. Kalau kita belum lulus, ya kita akan menghadapi soal-soal yang hampir sama dengan itu. Anggap ya maksud saya ya, seperti itu. Nah itu perasaan tidak aman, tidak mampu, tidak berharga, tidak layak gitu ya, seperti itu. Itu yang membuat orang menjadi putus asa. Lalu kemudian berikutnya adalah kehilangan yang signifikan. Ya kok tadi disebutkan kehilangan ayah, kehilangan orang tua, mamanya memilih sama yang lain ya, itu kayak ada sisi yang hilang dalam hidup kita gitu, seperti itu.
Jelas kok itu akan membuat kita menjadi putus asa. Terus kemudian yang nanti peduli sama saya siapa? Terus yang mengarahkan hidup saya siapa? Gitu. Seperti itu. Gitu ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya ya, gangguan psikologis ini sifatnya kayak timbal balik gitu ya. Hubungannya dua arah. Gangguan putus asa menyebabkan gangguan psikologis, tapi di sisi lain gangguan psikologis pun itu bisa menyebabkan orang itu mengalami putus asa. Orang depresi itu salah satu cirinya adalah dia merasa pesimis akan kehidupannya. Dia merasa bahwa hidupnya itu masa depannya akan suram. Masa depannya itu kelam gitu ya, tidak ada harapan lagi. Nah, ini yang kemudian yang saya sampaikan di awal tadi, ada learning helplessness gitu ya. Jadi bahwa putus asa itu ternyata dipelajari. Tanpa kita sadari kita belajar untuk menjadi orang yang putus asa. Nah, ini percobaannya itu adalah dilakukan pada seekor anjing gitu ya. Sebenarnya 2 ekor ya. 2 ekor anjing yang ditaruh di dalam sebuah kotak yang kemudian akhirnya kotak ini disebut dengan Seligman box ya, karena eksperimenternya adalah Martin Seligman, tokoh psikologi positif, tokoh yang meneliti tentang psikologi kebahagiaan gitu ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi gitu ya, seperti itu. Yang pertama adalah anjing ditaruh di kotak A ya. Gambarannya ini adalah kotaknya gitu ya. Dan ini adalah sisi terbukanya. Sementara bagian bawahnya ini adalah berupa logam ya. Logam yang bisa dialiri listrik dalam taraf yang bukan yang mematikan ya, cukup menyakitkan. Tapi bukan yang sangat menyakitkan gitu ya, seperti itu. Voltasenya rendah, tegangannya rendah. Gitu ya. Nah, ketika listrik itu dinyalakan ya, maka anjing itu langsung keluar karena di hadapannya itu adalah ruang terbuka. Dia langsung lari. Sementara ya anjing B gitu ya, dimasukkan ke dalam kotak. Kotaknya ini semua tertutup gitu ya. Dan di bawahnya sama ya, diberikan ada ada lempengan logam yang dialiri listrik. Lalu kemudian dinyalakan, diaktifkan ya, disetrum gitu ya anjingnya itu. Ya, akhirnya kaingan gitu ya, seperti itu. Tapi dia nggak bisa keluar. Hingga akhirnya untuk beberapa lama dia ya, anjing B ini hanya akan duduk di pojokan. Sehingga ketika disetrum ya, dia akan menggonggong gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian 2 anjing ini ya ditaruh di sebuah kotak ya. Kotak yang ada celahnya. Gitu ya. Yang satu ini ada listriknya, yang satu itu berupa jalan keluar gitu ya. Nah, apa yang terjadi gitu ya, ketika listrik itu dialirkan gitu ya. Ternyata anjing A gitu ya, itu langsung mencari jalan keluar dan dia akhirnya keluar dari kotak itu. Sementara anjing B ini gitu ya, dia tetap akan diam di situ. Meskipun di depannya itu ada jalan keluar. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Nah, ini yang kemudian disebut dengan learning helplessness. Anjing B itu sudah belajar bagaimana caranya berputus asa. Karena pengalaman sebelumnya ya, ketika dia disetrum gitu ya, nggak ada jalan keluar. Maka ya ketika dihadapkan pada permasalahan yang sama, disetrum gitu ya, seperti itu, ada jalan keluar di depannya, dia merasa bahwa itu bukan jalan keluar. Ya, maka salah satu ciri orang yang bermasalah itu adalah selalu melihat masalah di setiap kesempatan. Menjadi orang yang yes but person gitu ya. Iya sih, tapi akan selalu mencari excuse dari kesempatan yang diberikan. Gak keterima PTN gitu ya. Ya coba deh PTS yang ini. Ya tapi kan ini kalau nggak PTN itu ya nggak oke. Ada alasannya gitu ya. Gagal mendapatkan hatinya, seolah-olah di dunia ini hanya satu wanita atau pria saja. Kayak gitu. Coba deh sambil menunggu, sambil perbaiki diri gitu ya. Coba lihat yang lain gitu. Nggak bisa. Kalau bukan dia, saya nggak bisa kalau hidup tanpa dia. Putus asa.
Nangkap ya maksudnya ya. Jadi di sini adalah learning helplessness. Ya, maka hati-hati gitu ya. Jangan-jangan kita sama gitu ya. Ketika kita merasa ya hidup kita itu buntu, apa benar-benar buntu sebenarnya gitu ya. Apa kita tidak bisa melihat cahaya yang ada di depan kita seperti itu. Nah, maka berikutnya ya. Nah, bagaimana cara kita itu untuk melihat sisi terang gitu ya saat kita mengalami putus asa. Ya. Ini adalah langkah-langkahnya. Ya, pertama adalah mengenali dan menerima perasaan kita terlebih dahulu. Terutama laki-laki, ini berat ini. Menerima perasaan kita itu berat. Laki-laki. Karena laki-laki itu dari kecil dibiasakan untuk memendam emosinya. Jatuh, ya. Masih ingat pengalaman pertama naik sepeda? Masih? Jatuh? Jatuh ya. Kira-kira respon orang sekitar ketika kita jatuh apa? Udah nggak usah nangis, cowok kok nangis gitu. Itu cuma luka kecil gitu. Meskipun luka kecil sakit nggak? Sakit kan, kalau bagian anak kecil ya tetap sakit itu seperti itu. Dan nggak apa-apa sebenarnya menangis, tapi kultur ya lingkungan itu mengajarkan itu. Jadi supaya kita memendam perasaan kita, terutama laki-laki. Itulah kenapa kebanyakan penghuni rumah sakit jiwa adalah laki-laki. Ya. Karena permasalahan ini gitu ya, kita harus menerima perasaan kita dulu bahwa kita nggak bisa, bahwa kita itu rapuh, kita itu sedih, nggak apa-apa. Maka dari itu saya mengajarkan sama anak saya gitu ya, boleh nangis kalau itu sakit memang, nggak apa-apa, nangis aja. Tapi kalau nangisnya dibuat-buat, nah itu baru. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ada alasan yang cukup ini ya, cukup signifikan, nggak apa-apa, diungkapkan saja. Betul. Bahkan anak saya yang laki-laki sudah SMP gitu ya, di sekolahnya dia tampilannya paling tinggi dan lain sebagainya gitu ya, harus menjalani aktivitas yang agak semi militer gitu ya. Tapi kemudian ketika dia merasa bahwa hatinya terluka itu, ceritalah seperti itu. Tujuannya apa? Supaya dia bisa mengenali perasaan dia sendiri. Ketika dia bisa mengenali perasaan dia sendiri, dirinya sendiri, dia akan lebih bisa mengendalikan perasaannya. Maka mayoritas ya, kebanyakan orang itu tidak bisa mengendalikan perasaannya. Salah satu alasannya adalah karena dia tidak mengenali perasaannya sendiri. Oke, jemaah di sini bisa naik motor? Bisa ya? Matic bisa ya? Kopling bisa? Bisa ya, seperti itu. Kenapa? Kalau ganti motor kira-kira bisa nggak? Yang awalnya saya sebut merek ya, Honda Beat gitu ya. Lalu ganti pakai Ninja gitu. Bisa nggak? Ada adaptasinya, tapi bisa nggak? Bisa. Karena apa? Karena ada komponen yang dikenali, ya kan? Gasnya kira-kira di mana? Tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Semuanya di kanan kan? Seperti itu gitu ya. Lampu untuk menyalakan lampu ada kan? Seperti itu. Semuanya relatif sama, bisa kita kenali. Makanya meskipun ada perubahan, gitu, masih bisa kita kenali. Sekarang saya tanya, gitu, ada nggak di sini yang bisa nyetir pesawat? Yang awalnya naik motor gitu ya, terus kemudian diminta untuk nyetir pesawat, kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi jatuh. Ya kayak gitu ya, seperti itu. Kenapa? Ya karena komponennya kita tidak mengenali itu. Makanya kita tidak bisa mengendalikan. Analoginya adalah itu ya, seperti itu. Kenapa kok kita harus menerima, mengenali dan menerima perasaan kita, supaya tujuannya adalah kita lebih bisa mengendalikan, sehingga kita terbebas dari yang namanya putus asa. Karena perasaan putus asa itu kita tidak bisa mengendalikan itu. Perasaan kita itu tidak bisa, ya kehilangan arah itu tadi. Jelas ya kira-kira ya. Lalu kemudian melihat dalam perspektif yang lebih luas. Ya, seperti itu. Sehingga menemukan hikmah dan juga bersyukur. Ya, ini ada sebuah kisah gitu ya. Kisah saya nggak tahu ini kisah ini fiktif atau beneran gitu. Tapi kalau dari ceritanya kok cenderung ke fiktif, tapi bisa kita ambil pelajarannya. Ada seorang kakek gitu ya, kakek di sebuah desa gitu ya. Desa itu dekat dengan hutan gitu ya. Kakek yang tinggal sama cucunya itu sudah besar lah, remaja lah kayak gitu. Dan harta satu-satunya itu adalah kuda, seekor kuda. Hingga suatu ketika gitu ya, seperti itu, kudanya ini tiba-tiba melarikan diri. Kira-kira apa komentar tetangganya?
kasihan banget dia gitu ya, udah harus menghidupi cucunya gitu ya, harta satu-satunya itu hilang. Kira-kira akan memungkinkan nggak membuat kakek ini putus asa kalau kondisinya kayak gitu? Kuda itu mahal loh ya, 10 juta dapat nggak? Oh, enggak ya, gitu. 20 juta tuh seperti itu. Dulu tuh orang yang kaya itu adalah orang yang punya mobil. Sekarang orang yang kaya itu orang yang punya kuda. Gitu ya, seperti itu. Kudanya hilang. Tapi seminggu kemudian ternyata kudanya ini kembali dari hutan sekaligus membawa 5 ekor temannya. Nangkap kuda liar, gitu ya, membawa 5 ekor kuda liar, gitu ya, seperti itu. Akhirnya tetangganya komennya apa? Beruntung sekali ya kakek ini ya. Kakek ini cuma bilang, ya kita lihat nanti. Nah, karena kuda ini kuda liar gitu ya, maka kakek ini menyuruh remaja ini untuk cucunya ini untuk melatih kuda liarnya itu. Ya namanya kuda liar gitu ya, seperti itu, tenaganya luar biasa. Akhirnya remaja ini kena tendangan dari kuda ini. Kebayang tendangannya kuda kayak gimana? Gitu. Ditendang teman pernah? Sakit ya, gitu ya. Apalagi ditendang kuda, patah tulang dia. Seperti itu. Hingga akhirnya harus keluar biaya banyak lagi. Tetangganya ya komen lagi gitu ya. Kasihan ya gitu ya. Udah cucu satu-satunya gitu ya, harus merawat dan lain sebagainya. Ya kita lihat aja nanti gitu ya, seperti itu. Si kakek ini tidak buru-buru menyimpulkan. Hingga suatu ketika gitu ya, di dalam proses penyembuhannya ini tiba-tiba pemerintah di situ mewajibkan ya setiap remaja di situ untuk mengikuti wajib militer. Jadi semua anak laki-lakinya gitu ya seperti itu diikutkan dalam wajib militer. Kecuali ya yang sakit ini. Sehingga akhirnya tetangga ini bilang, beruntung banget ya kakek ini ya gitu ya. Seperti itu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Gitu ya. Ketika kita bisa melihat perspektif yang lebih luas, maka kita bisa ya mengambil hikmah, bahkan bisa mensyukuri hal tersebut. Ya. Kisahnya Nabi Khidir itu pun juga sama ya. Ada yang tahu Nabi Khidir sama siapa partnernya? Nabi Musa gitu ya, yang mulai menenggelamkan kapal gitu ya, bahkan membunuh seorang anak kayak gitu, seperti itu yang kemudian Nabi Musa tidak sabar gitu ya untuk kemudian segera menyimpulkan. Kadang-kadang kita butuh untuk melihat peristiwa yang kita alami itu dalam perspektif yang lebih luas. Ya. Contoh gitu ya, anak dari keluarga broken home itu biasanya dilabel apa sih? Bermasalah gitu kan, seperti itu. Bermasalah, perilakunya seperti ini, perilakunya seperti itu. Tapi ada jurnal yang menunjukkan gitu ya, anak dari keluarga broken home ternyata dia lebih matang, emosinya lebih stabil. Ada juga. Nah ini tergantung gitu ya, tergantung bagaimana melihat perspektif masalah tersebut. Bisa jadi masalahnya sama gitu ya, seperti itu, tapi karena sudut pandangnya berbeda, ya perilaku yang diputuskan pun juga akan berbeda. Ya. Lalu kemudian ya saat kita merasa putus asa gitu ya, maka sebaiknya ya kita itu problem fokus. Karena kalau misalnya kita berusaha lari dari masalah itu sendiri, nggak akan pernah selesai. Ya, problem fokus itu ya berarti ini sebenarnya yang bikin stresornya apa sih sebenarnya? Ini yang bikin saya bermasalah ini apa sebenarnya? Gitu. Dan fokus pada hal yang bisa diubah. Karena nggak semua hal itu bisa kita ubah. Hal yang bisa kita ubah aja dulu. Gitu. Oke kalau gitu besok saya berusaha bangun lebih pagi. Habis subuh kalau bisa jangan tidur lagi. Jadi hal yang sederhana dulu. Seperti itu gitu ya. Lalu kemudian ya mencari support sistem ini penting gitu ya. Karena kita pernah kehilangan seseorang kayak gitu ya, seperti itu ya. Bagaimana kita bisa mencari dukungan lain gitu ya dari teman kita gitu ya. Kalau orang tua hilang gitu ya, orang tua itu sudah tidak ada gitu ya, sosoknya sudah hilang gitu. Masih memungkinkan nggak untuk mencari dukungan? Masih sebenarnya. Ini dukungan ini bukan untuk menggantikan. Kalau penggantinya mungkin sudah nggak ada ya, tapi untuk menemukan dukungan itu bisa jadi ada. Contohnya adalah dengan teman-teman yang memiliki masalah yang hampir serupa kayak gitu ya, seperti itu. Gitu. Makanya ada komunitasnya di Jogja itu ada komunitas anak dari keluarga broken home itu namanya Hamur. Yang kemudian kalau dibalik itu
Hamur itu kalau dibalik apa? Tumpah, bukan. Hamur itu kalau dibalik itu rumah, ya kan? Ya. Jadi untuk anak-anak yang kemudian merasa kehilangan rumahnya ini, gitu ya. Ya apa tujuannya gitu ya? Menemukan dukungan itu tadi. Ya ini berikutnya ya. Maka ini kalau kita bicara idealitanya ya, idealita seorang Muslim ya ketika menghadapi ujian yang Allah berikan seperti itu ya. Gitu ya. Kok cara-caranya secara psikologis tadi ya seperti itu. Nah ini yang kemudian ada di Quran gitu ya, disebutkan dalam Quran gitu. Yang pertama adalah dengan sabar. Kayaknya ada ayatnya gitu ya, wasta'inu bisobri was sholat. Dia seperti itu. Dia bersabar atas ujian itu. Gitu ya. Karena ya tadi ya di ayat yang di awal tadi ketika bisa sabar gitu ya, maka Allah akan memberikan ketenangan hati ya, keberkahan gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian meningkatkan iman ya, meningkatkan iman kita gitu ya. Karena sangat banyak permasalahan dalam hidup ini yang tidak bisa diselesaikan. Jadi tidak semua masalah hidup itu bisa diselesaikan. Beberapa di antaranya itu diselesaikannya itu adalah dengan diterima. Ya, tidak seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak mesti seperti itu. Kalau misalnya gagal masuk ke perguruan tinggi favorit, ya itu ya seperti itu, maka tahun depan mencoba lagi gitu. Itu kan solusi ya, seperti itu. Tapi ada beberapa persoalan itu yang nggak bisa dicari solusinya, karena memang itu cuma untuk bisa diterima. Ya, contohnya gitu ya, kalau tadi yang saya bilang gitu, dari keluarga broken home. Apakah kemudian ketika orang tuanya bersatu kembali itu merupakan solusi? Belum tentu. Bisa jadi tetap berantem terus. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian iman ini yang kemudian menjadi penting gitu ya, sebagai benteng pertahanan kita gitu ya. Lalu kemudian menerima dan juga husnudzon, berprasangka baik sama Allah gitu ya. Makanya luar biasa sekali pendidik Gaza itu ya. Itu kalau misalnya saya yang mengalami, saya yang berada di sana gitu, seperti itu. Ya pertanyaan paling besarnya adalah mata nasrullah gitu ya. Kapan pertolongan Allah itu akan datang? Lalu kemudian ya ketika kita memahami hakikat kita sebagai seorang muslim, bahwa kita itu di dunia itu sifatnya sementara. Rumah kita sebenarnya bukan di dunia, sehingga ya itu tadi husnudzon pada Allah, menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah ya, sehingga nanti kita bisa kembali pulang dengan kondisi yang jauh lebih baik, yakni kembali ke surganya ya. Berikutnya adalah introspeksi diri. Nah, ketika kita mengalami berbagai macam kegagalan, ketika kita mengalami berbagai macam ujian gitu ya, coba kita refleksikan diri kita sendiri. Apa kira-kira yang perlu kita perbaiki? Jangan-jangan kegagalan kita karena kita mengulang pola yang sama, menggunakan cara yang sama, sehingga akhirnya ya kesulitan untuk menemukan solusinya gitu ya. Dan yang terakhir adalah ya mencari solusi ya, bantuan ya, problem fokus tadi ya, dan juga ikhtiar gitu ya, seperti itu. Makanya salah satunya adalah datang ke profesional ya, konsultasi ke psikolog. Ketika kita merasa bahwa kok hidup kita itu merasa buntu gitu ya, kita coba diskusi sama teman kita sendiri. Kalau malah ternyata sama teman malah jadi adu nasib gitu ya, berarti sudah saatnya kita ke psikolog. Kadang-kadang curhat sama teman itu malah bikin tambah berat ya, karena teman kita komentarnya masih mending. Nah, itu akhirnya jadi adu nasib gitu. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian disebutkan ya dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim ya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah gitu ya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah ya. Hamba yang melampaui batas, mendolimi dirinya sendiri, berbuat dosa gitu ya. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya ya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya gitu ya. Wa innahu huwal ghafurur rahim. Dan sungguh ya dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kira-kira kalau doa syirik diampuni enggak? Diampuni enggak?
diampuni kalau bertobat. Saya sudah terlanjur syirik nih, gitu. Berarti kayaknya saya masuk neraka, ya sudah, saya hidup saya gini aja. Bertobat. Terus saya diajak teman saya nih untuk datang ke dukun, biar pernah ada kejadian itu ya, menghadapi sidang skripsi gitu ya, datang ke dukun. Biar apa? Dosen pengujinya sakit perut. Ini pernah kejadian. Diajak teman saya ini. Habis itu, ini salah ini. Harusnya bagaimana? Dia bertaubat. Allah akan mengampuni selama dia bertaubat. Meskipun ya Allah sangat murka dengan perilakunya itu. Tapi ya ini, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya gitu ya. Nah sekarang saya tanya, kalau misalnya di antara jamaah di sini ada yang merasa putus asa gitu ya, ada nggak yang pernah bunuh satu orang aja? Saya panggil polisi nanti habis ini. Ada nggak yang pernah bunuh satu orang aja? Nggak ada kan? Gitu ya. Yang tadi membunuh 100 orang saja diampuni gitu ya. Apalagi yang tidak sampai membunuh gitu ya. Paling banter kan ngelabrak ya, kalau apa mau bos gitu ya, mukulin orang kayak gitu. Insya Allah nggak ada yang sampai saya membunuh. Ini akan diampuni. Gitu ya. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Seperti itu. Ya, insya Allah itu dari saya gitu ya. Mudah-mudahan dengan ayat ini gitu ya, dan apa yang saya sampaikan tadi bisa menemukan sisi terang gitu ya, sisi terang dalam kehidupan ini gitu ya. Karena ya sebagaimana bulan gitu ya, bulan itu ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya gitu ya. Dan masalah pun juga sama, ada bagian gelapnya, ada bagian terangnya gitu. Ketika kita bisa melihat sisi terang dalam kehidupan kita, dalam takdir-takdir yang harus kita jalani, ya kita akan lebih optimal lagi gitu ya, akan lebih sehat lagi mental kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya, jika ada benarnya maka sesungguhnya itu datangnya dari Allah yang Maha Benar, dan jika ada kekurangannya maka sesungguhnya itu datangnya dari saya sendiri selaku hamba yang khilaf. Begitu saya akhiri, lanjut tanya jawab ya, seperti itu. Monggo silakan kalau misalnya masih ada waktu kurang lebih 4 menit ya untuk tanya jawab, atau mungkin kalau dari yang awat ada tulisan gitu ya, seperti itu. Monggo silakan. Silakan bagi para jamaah, bagi yang memang udah tahu, jika ada pertanyaan bisa langsung mengatakan. Oke, jika tidak ada, berarti saya cukupkan untuk materi pada sore hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa membawa kebaikan bagi semuanya, gitu ya, seperti itu. Dan saya berpesan, gitu ya, jika para jamaah ini merasa ada sesuatu yang mulai muncul di luar kendalinya, gitu ya, seperti itu. Harapan saya adalah bisa mencari bantuan bagi profesional, gitu ya, seperti itu. Di masing-masing universitas gitu ya, itu sudah ada layanan psikologisnya masing-masing gitu ya. Kalau di UI juga ada, di rektorat, di UGM pun juga ada gitu ya, seperti itu. Di masing-masing universitas saya rasa juga sudah ada. Kalau misalnya ini ada yang bukan mahasiswa, di tiap puskesmas gitu ya, puskesmas di Jogja, Sleman, Bantul ya, Bantul itu mulai banyak itu sudah ada psikolognya, seperti itu gitu ya, yang mana mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk mengatasi ya, melewati permasalahan hidup kita yang makin kompleks ini. Kalau gitu, ada. Di UI adalah konsultasi psikologi gratis dan bagaimana prosedurnya? Oh ya, barusan saya jawab ya tadi ya. Ya itu ya, kalau di UI ada ya, silakan masuk ke webnya UII, di halaman depan itu ada layanan konsultasi. Nah dari situ gitu ya, nanti bisa mengisikan gitu ya, mengisi untuk layanan psikologisnya, bahkan bisa request psikolognya gitu ya. Psikolognya itu yang perempuan atau yang laki-laki atau yang senior gitu ya, seperti itu. Kayak senior itu dosen senior atau yang usianya relatif tidak jauh gitu ya, seperti itu. Itu sudah ada. Nah itu nanti tinggal diisikan formnya gitu ya. Nah nanti kalau mahasiswa UI mendapatkan kesempatan untuk maksimal 5 kali konsultasi gratis gitu ya.
seperti itu. Nanti untuk selanjutnya di atas, kalau misalnya diperlukan di atas 5 kali, baru kemudian itu ada ada biayanya gitu, seperti itu. Kalau di puskesmas malah jauh lebih murah gitu ya, seperti itu, nggak sampai 50.000 kayaknya, nggak sampai gitu, seperti itu. 20.000 kalau nggak salah, 20 ribuan gitu. Itu kan cukup terjangkau. Gitu ya, insya Allah itu gitu ya. Nanti biasanya itu masuk di web awal universitas, karena isu terkait dengan kesehatan mental itu menjadi hal yang penting gitu. Bahkan ya mungkin antara ini ya, jemaah percaya atau tidak percaya gitu ya, seperti itu. Bahkan sudah mulai ada pelatihannya, dosen itu biar bisa humor di kelas. Kan mungkin kalau sekarang itu mahasiswa sekarang itu kan mungkin agak sepaneng ya, agak tegang ya, kalau dosennya itu nyampaikannya materi gitu ya, seperti itu ya. Ada pelatihannya seperti itu. Supaya bisa mencairkan suasana, supaya setidaknya bisa memberikan harapan pada mahasiswa gitu. Oh, dosen ini cukup komunikatif ya. Apalagi kalau kelas saya itu kesan pertama melihat saya gitu, biasanya mahasiswa baru lihat saya itu kesannya itu adalah dosen killer gitu ya. Tinggi, besar, berewokan gitu ya. Wajahnya nggak ramah ya, itu seperti itu, kesannya killer gitu, seperti itu. Nanti kalau sudah mengenal mungkin baru berbeda. Itu aja. Ya. Oke, insya Allah itu saja ya, pas ya jam 17.30. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.